Habis sholat subuh jangan abaikan dua amalan ini. Amalan pertama, amalan istighfar penghapus dosa dan pendobrak pintu rezeki. Amalan yang kedua, amalan 4 doa pendek yang dianjurkan dibaca setiap habis sholat subuh. Barang siapa yang rajin membaca 4 doa pendek ini, Allah ampunkan dosa-dosanya dan Allah tetapkan bebas dari siksa api neraka. Sungguh beruntung yang mengamalkannya dan merugilah orang yang mengabaikannya. Simaklah hingga akhir video, semoga kita diberikan kebahagiaan dunia akhirat. Amin. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Para sahabat, sehabis sholat subuh adalah waktu yang mustajab dan waktu yang tepat untuk melakukan ikhtiar langit. Di antaranya dengan membaca 4 bacaan istighfar yang merupakan paket lengkap untuk amalan penghapus dosa, amalan pendobrak pintu rezeki, amalan kekayaan dan banyak harta, serta amalan husnul khotimah dan masuk surga. Nah, pada kesempatan video kali ini kita akan membaca bersama-sama 4 doa pendek yang sangat baik diamalkan sehabis sholat subuh. Namun sebelumnya kita akan membaca terlebih dahulu 4 istighfar yang juga sangat baik dibaca sehabis sholat subuh. Insya Allah kita akan mengungkapnya, maka mari simak hingga menit terakhir. Insya Allah menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat dunia akhirat. Dan jangan lupa menuliskan doa dan hajat para sahabat di kolom komentar. Kita aminkan bersama-sama. Mudah-mudahan Allah mengabulkannya. Amin. Allahumma amin. Para sahabat menebar hikmah meraih berkah channel. Ada 4 macam bacaan istighfar yang bisa kita amalkan, salah satunya saja atau semuanya kita amalkan sehabis sholat subuh. Pertama, istighfar penghapus dosa sebanyak buih di lautan. Imam Ibnu Sunni meriwayatkan sebuah hadis yang bersumber dari Sayyidina Mu'az. Beliau berkata bahwa pernah mendengar Rasulullah bersabda, barang siapa yang membaca sebanyak 3 kali setelah sholat subuh dan sholat asar, membaca astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, maka dihapuskan dosa-dosanya meski banyaknya sebanyak buih di lautan. Ini istighfar yang pertama, dianjurkan dibaca setiap habis sholat, termasuk setiap habis sholat subuh. Astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Yang kedua, istighfar pembuka rezeki. Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi dalam kitab Tanqihul Qaul menyebutkan riwayat dari Sayyidina Anas bahwa Rasulullah menganjurkan memperbanyak membaca istighfar setelah sholat subuh. Lalu Rasulullah mengajarkan redaksi istighfar berikut ini kepada para sahabat. Allahumma inna nastaghfiruka wa natubu ilaika min kulli dzambin
alimnahu aw lam na'lamhu fi lailin aw nahar. Lalu Rasulullah memberikan motivasi, siapa saja yang rutin membacanya, rutin mengamalkan istighfar ini, maka Allah akan membukakan pintu rezeki untuknya dan Allah akan mengunci pintu kefakiran darinya. Inilah istighfar yang kedua, istighfar pendobrak pintu rezeki dengan redaksi Allahumma inna nastaghfiruka wa natubu ilaika min kulli dzambin alimnahu aw lam na'lamhu fi lailin aw nahar. Yang ketiga, istighfar pembuka pintu kekayaan. Syekh Muhammad bin Abdullah Al-Jurdani Ad-Dimyati di dalam kitab Jawahirul Lu'lu'iyah menukil kalam ulama salaf. Beliau berkata, telah berkata sebagian para ulama salaf, siapa saja yang ingin dianugerahi banyak harta dan banyak anak dan diberkahi rezeki yang dianugerahkan kepadanya, maka hendaklah membaca setiap hari istighfar ini, astaghfirullah innahu kana ghaffara, sebanyak 70 kali. Jadi istighfar yang ketiga yang menjadi amalan kekayaan dan banyak harta adalah astaghfirullah innahu kana ghaffara. Yang keempat, istighfar ahli surga. Istighfar ahli surga adalah sayyidul istighfar. Redaksinya sebagai berikut, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Para sahabat menebar hikmah meraih berkah Daniel setelah selesai membaca zikir dan wirid sehabis sholat subuh, termasuk membaca 4 istighfar tersebut. Jangan lupa berdoa, diantaranya dengan membaca doa-doa yang diajarkan Rasulullah. Namun juga boleh membaca doa-doa pendek lainnya sesuai hajat-hajat kita masing-masing. Berikut 4 doa pendek yang dianjurkan dan boleh dibaca sehabis sholat subuh. Yang pertama, doa ampunan dosa. Setiap habis sholat, mari tidak melalaikan doa pendek yang amat masyhur diamalkan kaum muslimin, yakni Allahumma ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku, kasihanilah mereka sebagaimana mereka telah mengasihani dan membimbingku di waktu masih kecil. Yang kedua, doa pembebas siksa api neraka. Siapa yang istiqomah membaca doa ini, maka Allah akan menetapkannya bebas dari siksa api neraka. Doa pendek ini disebutkan di dalam banyak hadis, salah satunya disebutkan dalam hadis riwayat Imam Tabrani sebagai berikut, bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Idza shallaita subha faqul qabla an tukallima ahadan Allahumma ajirni minan nari sab'a marratin." Apabila engkau telah menyelesaikan salat subuh, sebelum engkau berbicara dengan seseorang, maka batalah sebanyak 7 kali Allahumma ajirni minan nar. Fa innaka in mutta min yaumika kutibalaka jiwarun minan nar. Maka jika engkau kemudian meninggal dunia pada harimu, maka engkau ditulis selamat dari api neraka. Wa idza shallaital maghriba faqul qabla an tukallima ahadan mithla dzalika. Demikian pula apabila engkau telah menyelesaikan salat maghrib,
Sebelum engkau berbicara dengan seseorang, bacalah sebanyak 7 kali Allahumma ajirni minan nar. Fa innaka in mutta min lailatika kutibalaka jiwarun minan nar. Maka jika engkau kemudian meninggal dunia pada malammu, maka engkau ditulis selamat dari siksa api neraka. Jadi setiap habis sholat, khususnya sehabis sholat subuh, mari amalkan doa pendek ini agar kelak kita dibebaskan dari siksa api neraka. Allahumma ajirni minan nar. Ya Allah, selamatkanlah aku dari siksa api neraka. Yang ketiga, doa pendek dirindukan surga, ditakuti neraka. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud bahwa Rasulullah pernah bertanya kepada salah seorang sahabat, doa apa yang engkau baca di dalam ibadah sholatmu? Sahabat tersebut menjawab, setelah selesai membaca bacaan tahiyatul akhir, aku membaca doa ini. Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Ya Allah, sungguh aku mohon kepadamu masuk ke dalam surga, dan aku berlindung kepadamu dari siksa api neraka. Kemudian khusus sehabis sholat subuh, di samping membaca doa Allahumma ajirni minan nar, juga dianjurkan membaca doa pendek dari Rasulullah yang berisi 3 permohonan Rasulullah setelah sholat subuh. Redaksinya disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Abu Dawud, dan Imam Ibnu Sunni, bersumber dari Sayyidatina Ummu Salamah. Beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shalla subha qala, bahwa Rasulullah setelah selesai salat subuh beliau membaca Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan thayyiba. Jadi setiap habis sholat wajib 5 waktu, khususnya sehabis sholat subuh, mari amalkan 4 doa pendek ini. Pertama, doa ampunan dosa. Allahumma ufirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku, kasihanilah mereka sebagaimana mereka telah mengasihani dan membimbingku di waktu masih kecil. Yang kedua, doa pembebas siksa api neraka, dibaca sebanyak 7 kali sehabis sholat subuh dan sholat maghrib. Allahumma ajirni minan nar. 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 Ya Allah, selamatkanlah aku dari siksa api neraka. Yang ketiga, doa dirindukan surga, yakni doa masuk surga. Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Ya Allah, sungguh aku mohon kepadamu masuk ke dalam surga, dan aku berlindung kepadamu dari siksa api neraka. Dan yang keempat, doa pembuka rezeki. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan thayyiba. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu
ilmu yang bermanfaat, amalan yang diterima, dan rezeki yang cukup lagi baik. Semoga kita dapat mengamalkannya. Amin Allahumma amin. Demikian para sahabat, insya Allah barokah, insya Allah bermanfaat dunia akhirat. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.